Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang dalam Technical Meeting Hospitality Competition 2025. Perkenalkan, nama saya Ricky Fernando, akan memandu acara Technical Meeting pada siang ini. Untuk itu, saya ingin semua peserta menyimak dengan seksama. Sebelum memulai technical meeting pada siang hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Hospitality Competition 2025. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara technical meeting pada siang hari ini. Dengan tema Exploring the Richness of Indonesian Culture. Tema ini bertujuan untuk menggali dan merayakan kekayaan budaya Indonesia melalui 3 kategori lomba. Yang pertama yakni cooking dengan tema Herbs and Spice Poultry, cooking with unexpected ingredients, di mana peserta akan mengekspresikan rempah-rempah khas Indonesia dalam kreasi kuliner. Kemudian untuk kategori yang kedua, yakni Making Bed dan Towel Art dengan tema Urban Legend, yang terinspirasi dari cerita-cerita rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Coffee Creation dengan tema Midnight Spices Symphony, di mana peserta akan menciptakan sajian kopi yang digabungkan dengan rempah-rempah. Semoga acara ini tidak hanya menjadi ajang berkompetisi, tapi juga sebagai sarana belajar, berpengalaman, dan menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Sekarang kita lanjutkan dengan memasuki ke breakout room masing-masing yang sudah disediakan dengan kategori lomba masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta Cooking Competition 2025. Perkenalkan sebelumnya nama saya Carita Rifati selaku Ketua Acara di Hospitality Competition 2025. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai do and don't about Hospitality Competition 2025. Cooking Competition yang pertama ada do, yaitu persiapkan dengan matang. Yang kedua, ikuti aturan lomba. Yang ketiga, gunakan kreativitas. Yang keempat, jaga kebersihan. Yang kelima, perhatikan presentasi. Yang keenam, bersikap profesional dan kelola waktu dengan baik. Yang selanjutnya ada down, yaitu yang pertama, mengabaikan waktu. Yang kedua, menggunakan bahan yang tidak sesuai. Yang ketiga, membuat kekacauan di area memasak. Yang keempat, menyalahkan peralatan dan bahan. Yang kelima, kurang memperhatikan rasa. Dan yang keenam, melewatkan tahapan penting. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Jurlak Cooking Competition 2025. Untuk yang pertama, Hospitality Competition Cooking Competition yang berjudul dengan Herbs and Spices Poultry and Cooking with Unexpected Ingredients. Yang pertama ada paduan lomba, yaitu cooking competition. Katanya cooking yang bertema tersebut yaitu Herb and Spice Poultry Cooking with Unexpected Ingredients. Syaratnya peserta yaitu kegiatan ini diikuti oleh SMA atau SMK Indonesia dan umum maksimal 25 tahun dengan persyaratan berikut. Yang pertama, peserta merupakan siswa atau siswa SMA atau SMK sederajat aktif dan umum yang berada di Indonesia berumur maksimal 25 tahun. Yang kedua, telah melengkapi biaya administrasi. Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran. Yang keempat, peserta wajib melakukan registrasi ulang pada waktu yang ditentukan. Dan yang kelima, peserta yang tidak melakukan registrasi ulang pada waktu yang sudah ditentukan, maka akan didiskualifikasi. Dan yang terakhir, registrasi meliputi pengisian formulir daftar ulang serta pendataan. Untuk yang selanjutnya ada ketentuan peserta. Ketentuan cooking competition adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta diwajibkan hadir dalam technical meeting secara online. Yang kedua, peserta lomba terdiri dari 2 orang per tim. Yang ketiga, peserta diwajibkan mentaati semua persyaratan yang ada.
Yang keempat, bagi peserta berdomisili Semarang diharapkan datang tepat waktu dengan maksimal keterlambatan 10 menit. Untuk yang kelima, peserta diwajibkan memakai jas uniform lengkap. Dan yang keenam, sistem perlombaan adalah sistem poin, perhitungan waktu cepat, kasta, dan penyajian makanan. Yang ketujuh, masakan bertema herbal and fresh poultry. Cooking with unexpected ingredients yang akan dikreasikan dengan bahan utama yaitu unggas, menantang peserta untuk memasukkan beragam bumbu dan rempah ke dalam masakan unggas dan menciptakan rasa yang kompleks berlapis-lapis. Dan yang kedelapan, peserta wajib mengumpulkan resep dalam bentuk harfa ke panitia. Yang kesembilan, peserta wajib menampilkan nama makanan dengan ukuran kertas maksimal A5. Ke-10, peserta membawa perlengkapan bahan makanan dan peralatan. Panitia hanya menyediakan session yang terdiri dari stuf 4 tungku, area meja kerja, sink, chiller, and freezer. Waktu masak selama 90 menit, yaitu preparation, cooking, clean up, termasuk dengan penyajian. Menyajikan 2 main course dengan menu yang sama, diwajibkan menambahkan karbohidrat di dalam hidangan. Yang ke-14, presentasi dilakukan maksimal 5 menit. Yang ke-15, penjurian akan dilakukan setelah peserta perform dan main course siap disajikan. Dan yang terakhir, keputusan yang telah dikeluarkan oleh juri tidak dapat diganggu gugat. Untuk paduan lomba cooking sebagai berikut yang akan dilaksanakan pada 5 Februari 2025 di gedung G4 Lab Perhotelan Universitas Dianuswantoro. Untuk paduan selanjutnya yaitu tentang pendaftaran, yang dimana pendaftaran akan dilakukan mulai tanggal 9 Desember 2024 sampai 31 Januari 2025 dengan link pendaftaran sebagai berikut dan syarat pendaftaran juga sebagai berikut. Untuk paduan selanjutnya yaitu mengenai hadiah dan fasilitas. Semua lomba memperebutkan juara 1, 2, dan 3 dan masing-masing akan mendapatkan hadiah dan fasilitas sebagai berikut. Uang pembinaan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada e-sertifikat, pemenang mendapatkan uang dan piala, pembinaan beasiswa, surat peserta, dan pembimbing. Untuk penentuan penilaian lomba yaitu sebagai berikut, yang dimana kreativitas dan estetika 25%, kesesuaian bahan 20%, kebersihan 20%, presentasi 20%, preparation 15%, dan total nilai tersebut yaitu 100%. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Pandan Cooking Competition 2025. Untuk peserta dilakukan mulai pukul 6 sampai pukul setengah 7, yang dimana waktunya hanya setengah jam untuk pengecekan administrasi peserta, kemudian setengah 7 hingga setengah 8 dengan waktu 1 jam, yaitu dilakukan registrasi ulang dan pembagian konsumsi. Jam 7.30 sampai 7.35 dengan waktu 5 menit peserta masuk ruangan, 7.35 sampai 7.45 dengan waktu 10 menit pembukaan roskom yang dimana dilakukan hybrid, 07.45 sampai 07.50 dengan waktu 5 menit itu doa, dan 07.50 sampai 07.55 dengan waktu 5 menit itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dalam waktu 5 menit selanjutnya peralihan MC, kemudian sambutan dengan SB, kemudian sambutan Kapro di Lolahot, kemudian yang terakhir sambutan ketua pelaksana, dan kemudian pembacaan ulang kloter perlombaan dan peraturan lomba. Setelah itu akan diadakan sesi tanya jawab dan kemudian dimulai lomba pada pukul 9.00 sampai jam 10 dengan waktu 1 jam, yaitu pada batch pertama yang dimana 5 tim akan perform terlebih dahulu. Kemudian ada presentasi dan penjurian yang dilakukan 20 menit. Kemudian ada peralihan batch selanjutnya yang dimana waktunya adalah 10 menit. Kemudian setelah itu ada peralihan isoma yang dimana isoma akan dilakukan selama 1 jam. Setelah isoma akan dilanjutkan dengan batch selanjutnya. Dan kemudian setelah batch selanjutnya selesai akan ada penutupan acara. Dan setelah itu
selesai. Pertanyaan yang pertama, meja setup ukuran berapa? Untuk meja setup sendiri ukurannya 2,5 meter. Yang kedua, meja cooking perkiraan ukuran berapa? Untuk meja cooking sendiri ukurannya sekitar 1 meter. Yang ketiga, resep HP maksimal kumpul hari apa? Resep tersebut dikumpul waktu lomba dimulai dan dikumpulkan di meja registrasi pada saat registrasi ulang. Yang keempat, presentasinya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika presentasi menggunakan bahasa asing, akan mendapatkan poin tersendiri pada saat penjurian. Yang kelima, rundown acara dibagi kapan? Rundown acara, jurlak, do and don't akan dibagikan secepatnya sebelum acara tersebut dimulai. Untuk pengumuman cooking, apakah hari yang sama saat lomba? Karena kami dari luar kota. Untuk hal tersebut, pengumuman pemenang akan diinfokan secara online melalui WhatsApp masing-masing. Nomor 7, lomba cooking untuk umum. Lomba cooking untuk umum dan SMA SMK yang membedakan dari dua kategori tersebut yaitu jika umum peserta lomba nantinya akan mendapatkan blind box yang berisikan bahan dasar unggas dan jika SMA SMK peserta akan langsung diberikan kepada panitia berupa bahan dasar yaitu ayam. Untuk bagiannya unggas tidak bisa memilih dan kami dari panitia yang menentukan. Nomor 8, kalau karbohidrat boleh setengah liter dari sebelum lomba atau tidak? Karena membuat karbohidrat membutuhkan waktu yang lama. Jawabannya, untuk penambahan karbohidrat diperbolehkan untuk setengah liter dari rumah atau dari tempat kalian masing-masing terlebih dahulu. Yang kesembilan, apakah bahan yang digunakan oleh peserta boleh dikupas terlebih dahulu? Jawabannya, untuk bahan tidak diperbolehkan untuk dikupas atau diprepare lebih banyak dari rumah, kecuali karbohidrat. Jadi yang boleh diprepare terlebih dahulu setengah liter yaitu hanya karbohidrat. Apakah natulensi hasil rapat hari ini akan di-share? Untuk natulensi technical meeting pada 23 Januari 2025 akan di-share ke grup peserta masing-masing nantinya. Yang disediakan dari panitia apa saja ya? Dan apakah kompornya disediakan? Yang disediakan oleh panitia yaitu station berupa stuf 4 tungku, area meja kerja, sink, chiller, dan freezer saja. Kalau bahan-bahan plating boleh di-prepare dari rumah nggak ya? Bahan plating diperbolehkan prepare setengah dari rumah. Hanya dibolehkan untuk dibersihkan saja, namun untuk membentuk dianjurkan untuk prepare di tempat ombak tersebut. Berarti unexpected ingredient-nya hanya untuk kategori umum ya. Untuk unexpected ingredient-nya hanya untuk kategori umum saja. Boleh menggunakan set jaket dengan identitas kampus atau tidak. Set jaket diperbolehkan menggunakan dengan logo instansi masing-masing. Untuk nomor 15, pertanyaan selanjutnya yaitu bagian ayam di spin atau bagaimana ya Kak? Untuk bagian ayam tidak di spin, namun akan dibagikan H-3 sebelum acara itu dimulai. Untuk umum juga sama, panitia yang menyiapkan. Untuk umum dan SMA SMK, panitia yang menyiapkan bahan dasarnya saja yaitu unggas. Untuk bahan lainnya, peserta diharapkan membawa masing-masing sesuai menu yang akan dikreasikan. Nomor 17, pakai kompornya apa ya Kak? Untuk kompor yaitu stuf 4 tungku, kompor yang seperti di kitchen hotel pada umumnya. Untuk nomor 18, untuk aliran listriknya jauh dari kompor tidak. Untuk aliran listrik jauh dari stasiun. Namun jika ingin menggunakan alat yang membutuhkan aliran listrik pun juga tidak memakan waktu yang banyak hanya karena masalah jarak. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu apakah boleh membawa roll kabel? Jawabannya diperbolehkan untuk membawa roll kabel namun setelah pemakaian selesai langsung dibereskan agar tidak mengganggu yang lainnya. Seperti itu. Kalau begitu, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Untuk penutupan dari teknik meeting tersebut, kalian boleh kembali ke main room awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang para peserta yang saya hormati. Pada kesempatan siang hari ini, technical meeting pada siang hari ini, saya akan menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan
jurnal pelaksanaan, serta juga rundown dalam acara lomba making bed pada 6 Februari. Jadi langsung saja untuk lomba yang making bed ini yang boleh dan tidak boleh dilakukan itu ada sebagai berikut, saya bacakan. Do yang boleh dilakukan adalah 1. Perhatikan kebersihan dan kerapian, dan 2. Pahami instruksi dan tema lomba. 3. Fokus pada detail dan perhatikan warna kombinasi estetika. 4. Gunakan peralatan yang tepat. 5. Eksperimen dengan kreasi lomba art. 6. Berlatih dan persiapkan dengan baik. Yang do not, yang tidak boleh: 1. Mengabaikan kebersihan dan kerapian. 2. Menggunakan bahan atau peralatan yang tidak sesuai. 3. Mengabaikan penataan dan fungsi waktu. 4. Menyalahkan peralatan dan bahan. 5. Tidak memperhatikan presentasi. 6. Bersikap tidak sportif. Jadi, untuk yang tidak boleh dilakukan itu adalah sebagai berikut dalam pelaksanaannya. Jurnal pelaksanaan lomba making bed dan towel art competition. Panduan lomba making bed. Tema kegiatan kita lomba adalah urban legend. Syarat peserta kegiatan ini diikuti oleh SMA dan SMK dan umum se-Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Peserta merupakan siswa atau siswi SMK atau SMA sederajat aktif se-Indonesia dan di Indonesia dan umum berumur maksimal 25 tahun. 2. Telah melengkapi biaya administrasi. 3. Mengisi formulir pendaftaran. 4. Peserta wajib melakukan registrasi ulang pada waktu yang sudah ditentukan. 5. Peserta yang tidak melakukan registrasi ulang pada waktu yang sudah ditentukan, maka akan didiskualifikasi. 6. Registrasi meliputi pengisian formulir daftar ulang dan pendapatan. Dan ketentuan peserta, ketentuan making bed dan towel art competition adalah sebagai berikut. Peserta diwajibkan hadir dalam technical meeting secara online pada hari ini. 2. Kompetisi terdiri dari 2 perlombaan, yaitu making bed dan towel art. 3. Peserta lomba terdiri dari 2 orang tim dalam 1 batch. 4. Kerja tim akan dilakukan dengan 1 orang making bed dan 1 orang towel art. 5. Peserta diwajibkan menaati semua persyaratan yang ada. 6. Bagi peserta berdomisili Semarang, diharapkan datang tepat waktu, maksimal keterlambatan 10 menit. 7. Sistem perlombaan adalah sistem poin dan perhitungan waktu tercepat. 8. Peserta diberikan waktu 4 menit untuk making bed dan 6 menit untuk towel art, serta 5 menit penjurian dan 5 menit untuk clean up. 9. Peserta wajib melaksanakan making bed menggunakan sistem single sheet dengan duvet. Towel art sesuai dengan subtema tahun ini, yaitu urban legend dan presentasi mengenai filosofi ataupun asal-usulnya. 10. Panitia hanya menyediakan single bed, sheet, duvet, inner duvet, pillow case. 11. Peserta diwajibkan membawa perlengkapan towel art sesuai kebutuhan masing-masing. Towel meliputi sebagai body towel, hand towel, dan face towel. Bed runner tambahan. Aksesoris tambahan untuk towel art adalah pita, bunga, dan aksesoris hiasan lainnya itu diperbolehkan membawa sendiri. Peserta tidak diperbolehkan membawa peralatan yang dapat merusak bed linen, contoh lem, lilin, korek api, jarum, glitter, dan sebagainya. Peralatan yang menimbulkan noda warna pada linen juga tidak diperbolehkan. 12. Keputusan yang sudah dikeluarkan oleh juri tidak dapat diganggu oleh gugat. Jadi petunjuk lomba pelaksanaan, 1 macam lomba, jenis lomba itu ada making bed dan towel art competition. Pesertanya adalah SMA atau SMK umum se-Indonesia. Biaya pendaftarannya itu sendiri adalah 125.000 per tim. Pelaksanaan lomba pada tanggal 6 Februari
2025 bertempat di Gedung B, lantai 5, Universitas Dian Nuswantoro, Jalan Nakula nomor 5. Pendaftaran lomba, tanggal pendaftaran itu sendiri dimulai dari tanggal 9 Desember sampai dengan 9 Desember 2024 sampai dengan 31 Januari 2025. Tempat pendaftaran di link yang sudah tercantum pada jurnal pelaksanaan. 3. Syarat pendaftaran. 1. Terdaftar sebagai siswa SMA dan SMA sederajat Indonesia seperti yang sama di atas. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara pendaftaran melalui online web dan kemudian mengisi formulir pendaftaran. Pembayaran uang pendaftaran dapat dilakukan dengan ke Bank Jateng cabang Udinus transfer atas nama kemahasiswaan Udinus dengan nomor rekening 3099070268 dengan kode 39. Cantumkan kode pada 2 digit terakhir jumlah yang akan ditransferkan. Contoh pendaftaran biaya daftar lomba making bed adalah 125.000 menjadi 125.039 perak. Panitia tidak melayani dan tidak bertanggung jawab terhadap peserta yang tidak memenuhi ketentuan. Mengirimkan bukti pembayaran ke panitia melalui nomor yang tertera di jurnal pelaksanaan. Hadiah dan fasilitas. Semua lomba memperebutkan juara 1, 2, dan masing-masing akan mendapatkan hadiah dan fasilitas sebagai berikut. Uang pembinaan dengan kriteria sebagai berikut adalah sertifikat, pemenang mendapatkan uang dan piala, pembinaan beasiswa, snack peserta, dan pembimbing. Jadi yang harus para peserta simak lebih lanjut adalah penentuan penilaian. Kreativitas dan estetika adalah 25% dinilai oleh juri, kesesuaian bahan 20%, kebersihan 20%, presentasi 20%, preparation 15%. Jadi total nilai yang akan dinilai adalah 100%. Jadi cukup jurnal pelaksanaan making bed pada lomba making bed dan towel art pada hari ini. Saya akan membacakan, habis ini adalah rundown acara kita. Jadi rundown acara kita nanti pada tanggal 6 Februari akan sebagai berikut. Untuk peserta, kelihatan rundown acaranya? Kurang terlihat, Kak. Oh, kurang terlihat? Bentar. Iya. Segini cukup? Iya, cukup. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi, pada hari perlombaan, kita open gate dari jam setengah 6 pagi sampai dengan jam 6 pagi. Jadi, waktu kita open gate adalah setengah jam. Jadi, open gate kita adalah di hari ketiga. Dan jam 6 sampai jam setengah 7, kita pengecekan administrasi peserta dan pengecekan data dan barang bawaan peserta lomba. Dan jam setengah 7 sampai jam setengah 8 registrasi ulang dan pembagian konsumsi snack. Jadi snack dan registrasi ulang akan didaftar ulang dan dibagikan pada pukul jam setengah 7 sampai dengan setengah 8. Dan pada waktu 7.30 sampai 7.35 peserta masuk ruangan. Setelah masuk ruangan, peserta pada pukul 7.35 sampai 7.45 pembukaan Hospitality Competition hari ketiga, dan setelah pembukaan pada pukul 7.45 sampai 7.50 kita doa yang dipimpin oleh MC, terus pukul 7.50 sampai dengan 7.55 peralihan MC, diambil alih oleh MC, pembacaan ulang kloter perlombaan dan peraturan lomba, terus pada pukul 7.55 sampai 8.10 pembacaan ulang kloter perlombaan dan peraturan lomba. Pada pukul 8.10 sampai dengan 8.20 sesi tanya jawab. Pada jam 8.20 sampai dengan 8.30 peralihan batch 1, yang berarti kita akan siap-siap memulai perlombaan batch 1. Pada 8.30 sampai dengan 8.40 making bed dan towel art batch 1, 2 tim, itu lomba dan presentasi secara langsung.
Jadi diberikan waktu 10 menit, terus 8.40 sampai dengan 8.50 penjurian, 8.50 sampai 8.55 peralihan batch 2, 8.55 sampai jam 9:05 making bet dan towel art batch 2, dua tim juga, lomba presentasi. Jam 9:05 sampai jam 9:15 penjurian. Pada jam 9:15 sampai 9:20 peralihan batch ketiga. 9:20 sampai 9:30 making bet dan towel art batch 3, dua tim juga, lomba presentasi. Dan 9:30 sampai jam 9:40 penjurian, 10 menit lagi. 9:40 sampai 9:45 peralihan batch. Jadi peralihan batch itu dari sesi sebelumnya ke sesi selanjutnya, para peserta. Dan jam 9.45 sampai jam 9.55 making bet dan towel art batch 4, dua tim juga, lomba dan presentasi. Jam 9:55 sampai jam 10:05 penjurian. Jam 10:05 sampai jam 10:10 peralihan batch kelima. Jam 10:10 sampai jam 10:20 making bet dan towel art batch 5, dua tim juga, lomba dan presentasi. Pada jam 10:20 sampai dengan 10:30 penjurian, 10:30 sampai 10:35 peralihan batch ke-6, 10:35 sampai dengan 10:45 making bet dan towel art batch 6, dua tim, lomba juga disertai presentasi, 10:45 sampai dengan 10:55 penjurian, 10:55 sampai dengan 10 saya ulangi, 10:55 sampai dengan jam 11 peralihan batch 7, jam 11 sampai jam 11:10 making bet dan towel art batch 7, dua tim juga, lomba dan presentasi. Jam 11:10 sampai dengan 11:20 penjurian. 11:20 sampai 11:25 kita ada peralihan isoma. 11:25 sampai 12:25 isoma. 12:25 sampai 12:30 peralihan batch 8. 12:30 sampai dengan 12:40 making bet dan towel art batch 8, dua tim, lomba dan presentasi. 12:40 sampai dengan 12:50 penjurian. 12:50 sampai dengan 12:55 peralihan batch 9. 12:55 sampai dengan 13:05 making bet dan towel art batch 9, dua tim, lomba dan presentasi. 13:05 sampai jam 13:15 penjurian. 13:15 sampai 13:20 peralihan batch 10. 13:20 sampai dengan 13:30 making bet dan towel art batch 10, dua tim, lomba dan presentasi. 13:30 sampai dengan 13:40 penjurian. 13:40 sampai dengan 13:45 peralihan batch ke-11. 13:45 sampai dengan 13:55 making bet dan towel art batch 11, dua tim. 13:55 sampai dengan 14:05 penjurian. 14:05 sampai dengan 14:10 peralihan batch 12. 14:10 sampai dengan 14:20 making bet dan towel art batch 12, dua tim. 14:20 sampai dengan 14:30 penjurian. 14:30 sampai dengan 14:35 peralihan batch 13. 14:35 sampai dengan 14:45 making bet dan towel art batch 13, dua tim. 14:45 sampai dengan 14:55 penjurian. 14:55 sampai dengan 15:00 peralihan batch 14. 15:00 sampai dengan 15:10 making bet dan towel art batch 14, dua tim. 15 sampai dengan 15:10 sampai dengan 15:20 penjurian. 15:20 sampai dengan 15:25 peralihan batch 15. 15:25 sampai 15:35 making bet dan towel art batch 15, dua tim, lomba dan presentasi. 15:35 sampai dengan 15:45 penjurian. 15:45 sampai dengan 16:00 penutupan acara yang diambil alih oleh MC untuk penutupan acara dari lomba acara making bet dan
towel art. Sekian rundown acara yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas bisa dapat ditanyakan. Saya terima pertanyaannya. Saya tampung terlebih dulu. Ada yang mau ditanyakan? Para peserta? Ya, Mbak Aprilia, ada yang mau ditanyakan? Baik, Kak Joshua, terima kasih. Saya Ya, ingin menanyakan mengenai sistem dari lombanya itu, ya. apakah making bed dan towel art berjalan bersamaan atau satu persatu? Setelah 4 menit baru towel art dilanjut, begitu. Oke, towel art dan making bed itu bersamaan atau satu persatu gitu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Saya tampung terlebih dahulu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari para peserta? Mohon izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Dengan Kak siapa? Ah, dengan Kak Dikya, Oke, Kak Dikia. untuk mengenai waktu, semisal making bed melebihi dari 4 menit, apakah harus berhenti apa boleh dilanjutkan, Kak? Terima Oke, kasih. terima kasih ya. Jadi pertanyaannya, jika waktu lomba making bed lebih dari 4 menit, apakah perlombaan masih boleh dilanjutkan atau tidak gitu ya? Iya, Kak. Oke, terima kasih Kak Dikia. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Halo. Ya, Ya, eh, untuk towel art-nya, ya. untuk presentasinya itu sambil bikin towel art atau setelah bikin selesai baru presentasi tentang towel art-nya. Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah untuk towel art-nya itu, saya ulangi ya, Kak Rismaya. Untuk towel art-nya itu presentasinya di saat kita membuat atau sesudah kita membuat ya? Ya, Oke, terima kasih. Nanti saya jawab ya, saya tampung terlebih dahulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk para peserta, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Dari rundown-nya kah? Atau dari pelaksanaan lombanya nanti di sana? Baik, Kak Joshua, saya izin bertanya lagi. Ya, Eh, untuk di luar dari bahan-bahan yang tidak diperbolehkan tadi, apakah boleh menggunakan karet sebagai pembantu dari towel art? Dan juga untuk presentasi dari towel art, apakah ada ketentuan khusus mengenai bahasa yang digunakan? Terima oke. kasih. Saya ulangi kembali untuk yang ditanyakan adalah apakah boleh menggunakan karet ketika bahan bantu membuat towel art dan ketika presentasinya itu adakah penilaian khusus ketika menggunakan bahasa bahasa tertentu gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, terima kasih. Ya, Ada lagi yang mau ditanyakan para peserta? Mungkin dari peserta yang lain ada yang mau bertanya? Apakah sudah cukup? Kalau cukup, nanti saya tutup sesi tanya jawabnya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Yuk, apakah ada yang mau tanya lagi? Ya, silakan. Izin bertanya, Kak. Ya. Atas nama Desiana, Heeh. saya mau bertanya, untuk towel art itu, apakah jumlah towel art-nya itu ditentukan oleh panitia atau dari kami Gimana, bisa Kak? membawa lebih Maria, maaf putus-putus suaranya. towelnya untuk melakukan towel? Maaf, Kak Maria Desiana, suaranya putus-putus tadi. Bisa Oh ya, diulangi? baik. Hah? Sudah clear? Clear? Oke, coba. Oh ya.
Jadi untuk towel artnya itu, apakah jumlah towel artnya itu ditentukan oleh panitia atau dari kami bisa membawa tambahan towel art? Oke, jadi Ya, pertanyaannya biar saya ulangi ya. Jumlah towel ah, art itu ditentukan oleh panitia atau bebas membawa tambahan towel art sendiri gitu ya? ya benar sama Oke, kayak aksesoris tambahan. oke, aksesoris tambahannya juga ya, itu dari panitia atau peserta gitu ya? Iya, iya benar. Oke, terima kasih. Ada Ya, lagi yang terima mau kasih. ditanyakan? Tadi saya lihat chat ada yang tanya dari Kak Rismaya, apakah boleh ada pendamping untuk peserta dari guru misalnya atau dari manajernya? Oke, saya catat terlebih dahulu. Oke, apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi para peserta dan teman-teman semua? Apakah udah cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang kurang jelas? Dari randonnya kah atau dari pelaksanaannya nanti ketika lomba sudah tahu kan ke sana di mananya tempat lomba, jam berapa kalian harus hadir sudah jelas? Maaf Kak, boleh izin? Ya, silakan. Ada apa? Eh, untuk rundown acaranya itu apakah bisa di-share di grup atau gimana Kak? Nanti untuk rundown acaranya juga kita bakal share kok. Oh ya, baik. Terima Ya, kasih Kak. iya sama-sama. Oke, para peserta, apakah sudah? Kalau sudah, saya tutup terlebih dahulu sebentar. Saya jawab terlebih dahulu. Nanti ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tampung. Saya nanti akan jawab terlebih dahulu ya. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup, biar saya jawab terlebih dahulu untuk setiap pertanyaan yang sudah ditanyakan terlebih tadi ya. Saya akan jawab 5 menit lagi sebentar. Mohon tunggu sebentar waktunya ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, maaf menunggu lama ya. Jadi pertanyaan yang tadi sudah saya tampung sudah dijawab oleh panitia. Jadi pertanyaan pertama tadi, apakah making bed dan towel art berjalan bersamaan atau satu persatu? Jawabannya adalah bersamaan bisa, mau sendiri-sendiri juga bisa, asal tidak melebihi waktu dari penilaian. Jadi tidak melebihi waktu yang sudah kita tentukan. Terus untuk tadi yang bertanya, waktu making bed melebihi 4 menit, apakah boleh dilanjutkan atau tidak? Boleh, tapi ada pengurangan nilainya. Terus selanjutnya, presentasi towel art sambil buat atau sambil presentasi towel art sambil membuat atau setelah membuat? Jawabannya adalah setelah membuat ya, teman-teman. Terus ke selanjutnya, apakah boleh menggunakan karet untuk towel art presentasi? Apakah ada penilaian khusus untuk bahasa asing? Jawabannya adalah boleh menggunakan karet, dan presentasi menggunakan bahasa asing dapat tambahan nilai plus dari kita ya guys ya. Jumlah towel art ditentukan oleh panitia atau bebas membuat tambahan towel art dan aksesoris tambahan itu panitia atau dari pihak peserta. Jawabannya towel art itu bebas, kalian boleh buat berapa aja. Terus untuk aksesoris tambahannya itu disediakan oleh para peserta sendiri. Panitia tidak menyediakan manik-manik atau aksesoris tambahan ya guys ya. Kita cuma menyediakan apa yang sudah ada di jurnal pelaksanaan tadi yang sudah saya bacakan. Terus, apakah boleh ada pendamping untuk peserta dari guru atau manajer? Jawabannya adalah boleh banget ya guys ya. Sekian dari pertanyaan ini, sudah
menjawab sekiranya sudah menjawab para pertanyaan dari kalian semua. Mohon maaf kalau ada kurangnya, baik tutur kata ataupun dari jawaban yang mungkin kurang memuaskan. Pada sesi technical meeting lomba making bed pada sore hari ini saya cukup akhiri. Sudah cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Kak, untuk para peserta yang sudah dari breaking room ini bisa kembali ke menu utama ya guys ya. Oke. Halo semuanya, bisa dengar suaraku nggak ya? Bisa Bang. Oke, oke. Oke, selamat siang menjelang sore semuanya. Kali ini saya peser sebagai panitia kopi dan akan menjelaskan tentang do and don't. Habis itu ada RNR, Rules and Regulasi, sama rundown buat besok. Yang pertama, saya bakal nge-share do and don't. Oke, bisa lihat semuanya ya. Untuk yang boleh dilakukan yaitu yang pertama untuk pahami tema lomba. Yang kedua yaitu eksperimen dengan kreasi kopi. Yang ketiga, perhatikan kualitas biji kopi. Yang keempat, jaga kebersihan dan kerapian. Yang kelima, memanfaatkan waktu dengan baik. Dan yang keenam yaitu berkomunikasi dan presentasi dengan baik pada juri. Dan yang tidak boleh dilakukan yaitu ada satu, mengabaikan kualitas bahan. Yang kedua ada mengabaikan teknik penyajian. Yang ketiga ada melalaikan kebersihan alat. Yang keempat ada terburu-buru dalam penyajian. Yang kelima ada mengabaikan keseimbangan rasa. Dan yang terakhir tidak memperhatikan keaslian resep. Oke. Kita lanjut, setelah ini kita akan masuk ke Jurlak atau RNR, Rules and Regulasi. Oke teman-teman, untuk kali ini Hospitality Competition 2025-nya, temanya adalah Midnight Spice Symphony. Apa itu Midnight Spice Symphony? Akan saya jelaskan setelah ini. Oke, yang pertama untuk panduan lomba Coffee Creation Competition. Tema kegiatan kita yaitu Midnight Spice Symphony. Syaratnya seperti ini, kegiatan ini diikuti oleh SMA SMK umum se-Indonesia dengan syarat berikut. Serta merupakan siswa atau siswi SMA SMK sederajat se-Indonesia dan umum, yaitu maksimal berusia 25 tahun. Kemudian telah melengkapi biaya administrasi, mengisi formulir pendaftaran, wajib melakukan registrasi ulang pada waktu yang sudah ditentukan. Peserta juga tidak boleh peserta yang tidak melakukan registrasi ulang pada waktu yang sudah ditentukan, maka akan didiskualifikasi. Yang keenam, registrasi meliputi pengisian formulir daftar ulang dan pendataan. Kemudian ada ketentuan peserta, yaitu 1. Peserta diwajibkan hadir dalam acara technical meeting secara online ini. Kemudian lomba dilakukan secara individu. Yang ketiga, peserta diwajibkan mentaati semua persyaratan yang ada. Yang keempat, bagi peserta berdomisili Semarang, diharapkan datang tepat waktu dan maksimal keterlambatan yaitu 10 menit. Mungkin yang kelima, untuk sistem perlombaannya adalah sistem poin dan perhitungan waktu tercepat. Yang keenam, menyajikan 3 minuman dengan resep yang sama. Yang ketujuh, berbahan dasar bebas alkohol. Yang kedelapan,
Peserta diwajibkan mengumpulkan resep dalam bentuk hard file ke panitia. Yang ke-9, ini teman-teman yang harus digarisbawahi ya. Minuman bertema Midnight Spice Symphony. Peserta menghidangkan minuman dengan kombinasi rempah-rempah yang memberikan sensasi rasa kopi yang elegan dan juga misterius. Yang ke-10, peserta membawa sendiri peralatan yang diperlukan. Dalam tanda kurung, panitia hanya menyediakan biji kopi, mesin kopi, dan juga es batu. Jadi kalau teman-teman nanti waktu lomba tekniknya di shaking, itu bisa bawa sendiri shakernya. Dan juga kayak long bar spoon, kayak gitu-gitu. Yang selanjutnya ada peserta diberi waktu 15 menit sebelum lomba untuk pengenalan kembali jenis kopi yang disediakan panitia yang akan dikreasikan saat lomba berlangsung. Kemudian, masing-masing peserta memiliki waktu 10 menit. Dalam tanda kurung 3 menit untuk persiapan, 5 menit untuk perform, dan presentasi. 2 menit untuk clear up. Clear up wajib dilakukan setelah presentasi dan penjurian telah selesai. Jadi nanti kalian clear up setelah presentasi dan penjurian selesai, baru nanti kalian clear up. Nah, itu penjurian akan dilakukan selama peserta perform. Kemudian yang ke-14 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh juri tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian ada petunjuk pelaksana, ini kopi udah ya. Ya, ini teman-teman, untuk pelaksanaan lomba kita ada di tanggal 6 Februari 2025. Itu bertempat di Gedung G lantai 4 atau di Lab Perhotelan Universitas Dianuswantoro. Nanti untuk gedung G-nya di mana, nanti jika teman-teman tahu, di Tugu Muda, itu di depannya ada baliho Udinus, nanti kalian masuk aja. Habis itu nanti kalian bisa tanya penjaga parkirnya di mana. Setelah itu nanti di lantai 1 ada dari panitia kita kok buat nuntun ke lantai 4. Setelah itu pendaftaran lomba ini nggak usah ya, ini kan udah tahu semuanya. Pendaftaran melalui dan mengisi formulir udah, Bang Jateng. Ini sudah. Kemudian ini teman-teman yang kemudian ada hadiah dan fasilitas, yaitu semua lomba memperebutkan juara 1, 2, dan masing-masing akan mendapatkan hadiah dan fasilitas sebagai berikut. Uang pembinaan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada e-sertifikat, kemudian ada pemenang mendapatkan uang dan piala, kemudian ada pembinaan beasiswa, dan yang terakhir snack peserta dan pembimbing. Yang tak kalah penting juga ada ketentuan penilaian. Yang dihitung adalah kreativitas dan estetika sebesar 20%, kemudian kebersihan 20%, presentasi 10%, rasa 30%, preparation 10%, ketepatan waktu 10%, dan total adalah 100%. Oke, kemudian kita akan lanjut untuk rundown. Teman-teman ini tuh yang terakhir ada rundown. Kita untuk open gate itu di jam setengah 6 sampai jam 6. Kemudian ada pengecekan administrasi peserta itu jam 6 sampai setengah 7. Itu registrasi ulang dan pembagian konsumsi snack itu ada di jam setengah 7 hingga setengah 8. Kemudian peserta masuk ruangan itu jam setengah 8 sampai jam 7.35. Dan pembukaan hospitality competition hari ketiga itu di jam 7.35 sampai jam 7.45. Kemudian
ada doa, kemudian juga ada peralihan MC. Oh, bentar. Kemudian setelah doa ada peralihan MC, kemudian juga ada pembacaan ulang kloter, perlombaan, dan peraturan lomba. Itu di jam 7.55 sampai jam 8.10. Kemudian sebelum lomba ada juga sesi tanya jawab, itu di jam 8.10 hingga jam 8.20. Kemudian ada peralihan lomba, itu di jam 8.20 hingga di jam 8.25. Setelah itu, sebelum lomba juga, kita ada cupping kopi dan pengenalan mesin kopi. Itu di jam 8.25 hingga di jam 9.10. Itu baru mulai masuk peserta pertama, yaitu di jam 9.10 hingga di jam 9.20. Itu sudah semua ya teman-teman, dari persiapan, performa, dan juga penjurian. Kemudian lanjut di peserta kedua, itu ada di jam 9.20 hingga 9.30. Tiap peserta akan diberi waktu 10 menit, teman-teman. Seperti tadi, rules and regulasinya. Kemudian, selanjutnya dari jam 9.30 hingga 9.40. Dan ada di jam 9.40 hingga 9.50 untuk yang kelima. Kemudian, peserta keenam tampil di jam 9.50 hingga di jam 10. Kemudian selanjutnya adalah jam 10 hingga jam 10.10. Kemudian ada di jam 10.10 hingga di jam 10.20. Kemudian selanjutnya dari jam 10.20 hingga 10.30. Setelah itu 10.30 hingga 10.40. Kemudian 10.40 hingga 10.50. Selanjutnya 10.50 hingga di jam 11. Dan di jam 11 itu yang terakhir, teman-teman. Jam terakhir udah selesai, nggak ada lagi, teman-teman. Jadi kita memang agak cepat ya buat mainnya. Jadi biar nanti teman-teman biar nggak kesorean atau kemalaman pulangnya. Seperti itu. Baik teman-teman, dari yang apa yang sudah saya jelaskan lagi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang masih ragu bisa ditanyakan sekarang teman-teman. Saya mau nanya, Kak. Oke, Saya mau nanya, Kak. oke. Bisa ditanyakan pertanyaannya. Untuk poin yang keaslian bahan tadi, kita harus benar-benar pakai spesies yang kayak natural gitu, jahe atau apapun gitu, atau boleh diganti ke sirup atau lainnya gitu, Kak. Oke, baik Kak. Untuk pertanyaannya kita tampung dulu ya Kak. Nanti setelah gak ada yang tanya lagi baru kita jawab. Oh, baik, Kak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi Bang, mungkin? aku mau tanya bang, Oke, boleh. boleh dikasih tahu nggak mesin yang nanti digunakan di stage-nya? Untuk mesin yang digunakan di stage-nya. Ya, Oke. sama sekalian bins-nya yang dipakai buat kompetisi. Oh, Kalau baik. boleh aja sih. Jadi Kasih ya mesin bang. kopi sama beans ya. Ya, Oke, bang. sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, halo. Untuk dua pertanyaan tadi, untuk yang apakah harus menggunakan pure rempah seperti jahe dan kawan-kawannya atau boleh sirup? Jawabannya boleh sirup. Jadi tidak harus menggunakan rempah, cuman tetap harus mengandung rempah. Jadi minuman kalian tetap ada rempah-rempahnya. Mungkin bisa mencampurkan sirup apa dengan rempah apa, seperti itu. Dan untuk yang tadi biji beans dan juga kopi, untuk itu kami masih
komunikasi sama jurinya. Nanti untuk info selanjutnya kami akan segera share di grup peserta. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau tadi jawaban saya kurang. Kak, Bang, boleh diulangin nggak Bang? Soalnya di tempat saya tadi agak buffering sih untuk jawabannya. Oke, saya ulang lagi untuk sirupnya boleh menggunakan sirup, namun tetap menggunakan rempah-rempah. Jadi mungkin kalian bisa mencampurkan rempah dan juga sirup itu. Jadi nggak harus pure sirup dan nggak harus pure rempah. Cuman harus tetap ada rempahnya, seperti itu. Dan juga untuk mesin kopi dan juga biji kopi, kami masih berkomunikasi dengan jurinya untuk mungkin kalian bisa menunggu beberapa waktu atau enggak hari gitu. Cuman kami tetap bakal kasih info di grup peserta secepatnya. Seperti itu. Atau harus kami ulang lagi, Mas siapa tadi? Mas Fibilaste. Oke, Bang. Makasih Bang. Oke, mungkin ada lagi. Dan juga nanti buat gelas, nanti gelasnya bisa kalian bawa sendiri dari rumah ya. Seperti itu. Sama untuk gelas espressonya itu dari kita kok. Itu ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan. Atau mungkin cukup itu saja yang mau ditanyakan teman-teman. Tidak ada kebingungan lagi buat besok lomba coffee creation-nya. Jadi saya tekankan sekali lagi untuk peralatan kami hanya menyediakan yang ada di jurnal pelaksana seperti tadi. Untuk selebihnya seperti alat shaker, habis itu longbar spoon, itu kalian bawa sendiri dan juga jangan lupa gelasnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin jika tidak ada pertanyaan, kalian bisa kembali lagi ke grup yang tadi teman-teman, yang awal. Dan diharapkan untuk tidak keluar di grup ini dulu, keluar dari Zoom. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa keluar di break room ya, balik di room yang tadi. Oke, buat seluruh peserta bisa on cam dulu untuk dokumentasi. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kami akan tutup acara technical meeting pada sore hari ini. Saya selaku MC memohon maaf jika ada kesalahan kata atau sikap yang kurang mengenakan saat technical meeting ini berlangsung. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kami tunggu di Udinus. Bye-bye. Bye-bye semuanya, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.